Rabbi shrah li sadri, duhai Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lancarkan lisan kami ya Allah agar kami mengerti tentang apa yang akan kami pelajari. Rabbi zidni ilma, di Tuhan agi kami ilmu ya Allah. Warzuqni fahma, fahmun, faham ya Allah, agi kami ilmu ya Allah, dan kefahaman kepada kami akan dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bagian pakai Sayyidina. Bagian tidak pakai Sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nan indak buli adalah bid'ahkan kawan. Nah, itu janda membana waktu. Apa sebab? Sebab umat Islam kini dihancurkan dari dalam. Telah dicoba menghancurkan umat Islam ini dari luar, rangah kok tak pekal ke dah, nak taluk lai mana wak tiba depan nakian kok sampai situ taluk tu nya. Sehingga mereka Zionis Israel laknatullah dengan seluruh negara-negara sekutunya harus menghancurkan WTC, gedung pencakar langit di dunia, demi hanya untuk mengeluarkan satu kalimat, yang kalimat tu waktu apa ketek-ketek dulu nado kalimat tu lain, yaitu teroris. Di-live-kan di televisi, pencakar langit itu dihantam pakai pesawat terbang, dan serentak di media sosial di KCN pelakunya adalah ulama mujahid Islam yang bernama Osama bin Laden. Sehingga zaman tu kalau ada ama-ama dapat minantu bajanggui, tabah jangguinya tu bagamis, ialah kacau mah.
teroris dapat. Dan pada akhirnya berbagai macam propaganda dilakukan. Sebab memang satelit ndak awak punya. Kalau awak men-share hal-hal yang tak ketuju, dia hanya delete langsung. Konten anar tidak layak ditonton, hilang. Tapi kalau nyo kicu siapa lah. Dan pada akhirnya beliau pun dituduh dan Saudi pun tidak bisa menahan. Akhirnya nama beliau dicoret dari kebangsaannya sendiri, negaranya sendiri, disuruh keluar, tak bisa lagi karena tekanan. Akhirnya beliau pun keluar, bawa piti dah. Tu keran yang sedang membangun di kota Makkah ini tu Masjid Nabawi, Masjid Madinah tu, Masjid Kaabah tu. Dan tagak-tagak mencotang kata itu tu dia punya. Nama perusahaannya Bin Laden Group. Orang tukang punya tak ada lah. Memang model tu kayunya kita. Sehingga apa? Dah dicuba orang menender nombek masjid itu tak talawat, memang kuat, terbaik dari segala segi. Dan tu keuntungan perusahaan banyak. Bok baik. Goncang sempat beberapa waktu tu keuangan negaranya tu. Apa? Konsekuensi diusirkan tu, baju tu dilipet, kain dibawa oleh. Dia sandal-sandal buruk dipakai je mah. Jajak dia apui orang. Ketika lepai tidak ada satu negara pun yang bisa menerima. Takut. Dan pada akhirnya datang sepucuk surat dari Afghanistan, dari seorang ulama mujahid yang bernama Mullah Muhammad Omar. Tulisan itu berbunyi bahasa awaknya, akan aku keluarkan amak kandungku dan istri-istriku dari rumahku asal engkau mau datang ke Afghanistan. Itu surat yang paling gagah nampak dia. OTW terbang sampai di Afghanistan, berdua dengan Mullah Muhammad Omar bersama sebuah pasukan namanya Taliban. Taliban ko bahasa Arab, bahasa awaknya talib, murid-murid mengaji, yang sepakat untuk mengusir penjajahan dari bumi Afgan, yang telah membunuh anak-anak, yang telah memperkosa wanita-wanita Islam oleh tentara-tentara mereka, merampas kekayaan minyaknya yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya Soviet terpaksa kalah. Lalu dilanjutkan Amerika. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu nampak diincik mata, tapi jak diampu kaki awak, dan jujung di ubun-ubun awak, di bawah tanda tangan Joe Biden. Ndak orang piaman dah. Sanamo Joe Biden.
menandatangani surat penarikan pasukan perangnya dari Afghanistan. Saya menonton Pak berita tu. Yang telah ambil info awak. Kau cerita awak ni ustaz cerita kau mah. Sudah aku awak lah Indonesia lah. Siap-siap jelah. Dan pada akhirnya ditarik seluruh pasukannya kembali ke Amerika. Sehingga saking ketakutannya nak muat di pesawat lain. Nan tinggal tu bagalan tuang sampai ke roda pesawat bagalan tuang. Nan pesawat tetap terbang. Nan bagalan tuang di roda tadi. Bisa. Jatuh di awang-awang. Dan itu live. Nampak awak. Di zaman awak hidup ceritanya. Nan nampak tadi nan dituduh teroris tadi. Osama bin Laden tadi lama meninggal syahid. Kenapa? Karena nak taluk lah goncang ekonomi Amerika dek maduk ia pak kok. Dan pada akhirnya beliau pun dibantai. Pembantaian beliau sangat ganas dan tragis. Ambo mencari perkembangan detik-detik pembantaian itu. Videonya dah ada leh, di delete. Ngeri. Saking ngerinya, beliau lari tapi tidak ditemukan. Sehingga Amerika mengatakan siapa yang mendapat kapalo Osama bin Laden hidup atau mati miliaran US dollar. Cik kapalo tu nya. Kau bara banyak kepada mujahid sadu. Nak tu takut Amerika jawab seorang lain. Mungkin dek subuh cok talambik mungkin. Atau menengah wirid malih. Akhirnya apa yang terjadi? Panik tidak ditemukan. Tak ada di bumi Afgan dah. Tapi mujahid lo ganas. Dan pada akhirnya dia dicari terus. Akhirnya ada di Pakistan rumah padat penduduk yang tak ada kabel ke rumah itu dah. Tapi rutin untuk artok keluar dari bawah teras rumah. Rupanya mantan anak sekolah TK. Anak sekolah TK yang keluar dari rumah tadi itu di Tanjung Artok tu babuan acara imunisasi di TK tadi untuk mengambil sampel darah anak TK tu ambil sadanya tapi nan diintai nan TK nya Tanjung Artok dah. Sudah itu sampel darah anak ketek seorang tadi itu setelah diambil langsung dilarikan ke Amerika, dicocokkan gennya. Basoiko anak abaknya. Siapa abaknya tadi? Mau cerita kau tak tu cerita dia. Awak sih cerita kau kan. Sebelum itu dua teroris lah. Dan pada akhirnya dicocokkan genetika tadi. Cocok. Osama bin Laden berada di bawah tanah ini. Maka detik itu hitungan menitnya. Ia bersasak dengan peluru kecepatan tinggi, pesawat hitungan menit langsung tiba dalam hitungan detik, langsung turun dan membantai Osama bin Laden. Detik itu juga di-live-kan di TV secara resmi dengan bangganya Amerika mengatakan Osama bin Laden sang teroris telah mati, dead. Itu pelakunya George Bush.
Alun masuk Obama situ leh. Kini malah Joe Biden lah. Akhirnya apa? Kesimpulannya gagal. Apa bukti gagalnya? Sampai detik ini, sejak penandatangani penyerahan negara Afghanistan kepada pimpinan Taliban penerus Mullah Muhammad Omar tadi, namanya akun jada. Kalau di bahasa kampung awak akun jada aku malih menengahnya. Nak do nama anak awak dan akun jada nak. Tapi itulah nama pemimpin presiden Taliban tu gini, akun jada penerus Osama bin Laden dan penerus Mullah Muhammad Omar. Beliau dikeluarkan dari penjara untuk diserahkan negara kepadanya, dan beliau hari ini yang memimpin. Sejak detik itu juga, sejak penarikan pasukan mundur, kemudian sejak penandatangani penyerahan negara, sejak detik itu bendera tauhid dengan kalimat la ilaha illallah resmi menjadi bendera resmi negara Afghanistan kini. Sebanyak tu model bendera berwarna-warni, rancak-rancak. Baru kali ko bendera negara yang nuni kalimatnya la ilaha. Tu. Nak segeh kemko besok bapak. Awak tentu saya menang aku mudah dia bapak. Sama angin bapak. Sama angin, boleh nak mudah-mudah. Dan pada akhirnya Afgan dipimpin oleh akun jada dengan bendera besarnya la ilaha illallah. Dan luar biasanya, sampai hari ini beliau tidak pernah tidur di atas istana negara. Sampai kini, sejak dia jadi presiden, di mana tidak diketahui bahkan oleh rakyatnya sendiri. Nak jale pak ko di mana dah pak presiden ke dah anta di rimbo kalaluang ma tinggalnya, anda di hutan ma tinggal. Lalu mana negara tu kini lo pimpin pakai voice note. Ambo rajin menyimak-nyimak voice note le. Kalau matur menteri le kalau voice note nya dah ambil apa WA tu le mengecek. Seluruh wanita-wanita diwajibkan memakai jilbab. Habis main paso sadon. Tak suka tidak suka, tidak ada cerita. Kasih agak berang, itu face note ke berang. Apa tu tak ada? Kasih agak di demo. Tak baik istana apa tu? Istana menterinya mau nyi. Ada ngalir demo face note-nya. Diatur. Anak-anak sekolah, laki-laki pisan di padusi. Jadi samon je bakal labu. Tak tu bahasa ambo tu mah. Maka suitnya itu kita. Nak kamu tibolo voice note-nya. Tu salon-salon kecantikan tu tutui dalam tu. Tutui. Bahasa ambo itu mah. Tutui. Di rumah saya bahasa oleh. Ada ni lebih mantap face note le petang le. Mendengar Gaza Parangga kecil beliau negara tetangga agi jalan konon sero agi lalu kami KPK Gaza sedang mengurus tu gini mabuk. Kalau dapatlah di negara-negara tetangga lalu menuju Gaza, merasa rumit lah membayangkan.
Dan ini perang di Gaza, kata para ulama, pemantik perang dunia ketiga. Dalam molok yang berita di Gaza ke Pak, agak 72 tahun lama kabarnya perang kok. Tapi nen memulai pertama baru kaliko awak. Biasa awak kena serang tarui baru melawan. Kena serang tarui baru melawan. Kena serang tarui baru melawan. Nen kini ko yo awak mulai ko. Ma awak nak mulai ko. Mun Islam mujahid ko mana mulai tu. Nen kini ko. Atau gak marah apa steknya kau kancang dekat duitnya mungkin. Nak mantap. Agak pasasaknya membunuh umat Islam gini kau di sini. Nasajin nen tabunuh tu. Anak-anaknya mengecek, anak-anaknya ni duit mengecek di media sosial. Kami ndak tabunuh doh Pak Ibu, caknya. Kami ndak mati doh, caknya. Nan mati itu Pak Ibu ni ndak menolong kami, cak. Rancak lah kalimatnya. Umat Islam di seluruh dunia yang tak merespon atau nak mati je. Nek kami kau tak mati. Bal ahya'u walakin la tashmurun. Duit. Tapi awak tidak mengerti taka Allah cara main duit kan. Sehingga awak masih sibuk dengan maksiat, masih sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan nafsu, masih sibuk dengan syahwat, masih sibuk dengan dosa-dosanya. Kau nak mati je. Tapi bagi umat Islam di seluruh dunia yang merespon panggilan ini, InsyaAllah, walaupun mati kita di atas tempat tidur, mudah-mudahan dihitung syuhada. Amin ya Rabbal Amin.